Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Surat Al-Imran ayat 100. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah dina saat ayeuna urang masih dipaparin kesehatan, masih dipaparin kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngariung mumpulung di ieu majelis dina raraga neraskeun deui hanca buaran nyaeta ngalajengkeun bahasan Quran surat Al-Imran anu tertunda. Dina maghrib ayeuna insyaallah pembahasan Quran surat Al-Imran lebet kana tengah-tengah ayat dina sejumlah surat, dina sejumlah ayat anu jumlahna teh 200, di tengah-tengahna ayat ka-100. Insyaallah pembahasan dina wengi ayeuna urang bahas. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Judulna jangan taat kepada ahli kitab, jangan tunduk, jangan taat kepada orang-orang kafir. Beberapa minggu ke belakang kita mendapatkan pencerahan dari guru-guru kita terkait dengan bab akidah di majelis-majelis yang diselenggarakan melalui pimpinan cabang Persatuan Islam. Dari mulai Al-Ustaz Ugus Muhammad Riyad membahas mengenai batasan-batasan tasawuf, kemudian Al-Ustaz Ansaruddin Ramdhani terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah beserta Wahabi. Terakhir Al-Ustaz Nasruddin Syarif membahas mengenai kedudukan baiat dalam syariat Islam. Kalresan dina saat ayeuna oge pakuat pakait dengan bab akidah, bab mengenai keyakinan kita sebagai seorang muslim. Naha urang sadayana teu kenging tunduk, teu kenging taat ka kaum kafir. Sabab Allah Subhanahu wa taala parantos marentahkeun lamun seug urang taat mung ngan saukur kahiji ka Allah, kadua ka rasulna, katilu ka ulil amri, ka pamimpin. Eta lamun seug merujuk kana Quran surat An-Nisa ayat ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yeuh jalma-jalma nu iman, prak aranjeun taat ka Allah, prak aranjeun taat ka rasulna, anjeun oge taat ka ulil amri, ka pamimpin minkum di antara aranjeun. Ieu nu sok janten dalil urang sadayana nya nalika teu beres tina permasalahan maka uihkeun deui ka Allah sareng ka rasulna. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nalika anjeun bersengketa ngeunaan hiji perkara, maka kembalikan lagi kepada Allah, kembalikan lagi kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Eta ge lamun seug aranjeun iman ka Allah, iman kana poe akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hal eta teh mangrupikeun perkara anu leuwih utama jeung perkara anu sahade-hade akibatna. Ka Allah, ka Rasul, ka ulil amri, ka pamimpin di antara aranjeun. Sementara ka jalmi-jalmi anu kafir
kajalmi-jalmi ahli kitab eta mah teu dianjurkeun, bahkan bisa jadi terlarang, apalagi terkait dengan bab ibadah, apalagi terkait dengan bab akidah. Nah kumaha dina bab muamalah? Tos kawalar pangintennya, bab muamalah dalam kehidupan keseharian mah tidak menjadi persoalan. Nalika aya hiji jalma mukmin bekerja sama melakukan MOU dengan orang kafir, sabab atasan-atasan atanapi dunungan-dunungan karyawan dari seorang muslim itu kebanyakan orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir. Anu gaduh perusahaan-perusahaan itu banyaknya pada orang-orang kafir, orang-orang Cina gitunya, Korea dan sebagainya. Kumaha tah lamun seuk direkturna orang kafir marentahkeun ka karyawan nunjuk ka ditu, nunjuk ka dieu. Nah eta mah terjadi persoalan. Tidak menjadi permasalahan terkait dengan akidah ibadah, tidak menjadi persoalan. Patarosanana ari di masa Rasul aya teu sahabat anu bekerja yang majikannya itu adalah orang kafir. Aya hadis Bu. Hadisna riwayat Imam At-Tabrani. Dina riwayat Imam At-Tabrani didinya aya hiji sahabat namina teh Ka'ab bin Malik do Ka'ab bin naonnya. Saur Ka'ab, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yauman. Hiji mangsa kuring teh kantos nepangan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraaituhu mutaghayyiran. Dina kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh pucat. Raraina katingali pucat. Teras ditaros ku Ka'ab teh, kultu bi abi wa ummi, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, ma li aroka mutaghayyiran. Rasul nah aku naon salira raraina meuni pucat kitu. Qala maka saur Rasulullah, ma dakhala jaufi ma yadkhulu jaufa dzati kabidin mundu salasin. Janten cenah saurna teh teu aya tuangeun anu lebet kana patuangan salami 3 dinten ieu. Kalau alamnya ya hadis sahih tanapi dhaif. Nanging ditemukan redaksi hadis seperti kieu. Hadisna riwayat Imam Tabrani. Fadhahabtu maka Ka'ab pun berkata, aku pun pergi. Fa idza yahudiyun yaski ibilan lahu. Nalika ngaleos Ka'ab teh teras weh nepangan hiji jalmi Yahudi anu nuju maparin leueut, ngaleueut maparin cai kana ontakna. Fasaqaitu lahu ala kulli dalwin tamroh. Tah teras we abi teh cenah didamel ngabantosan dengan perjanjian dengan memberikan minum unta itu yang banyak itu dengan upah sebiji kurma dari setiap ember yang aku berikan air tersebut. Ka'ab tas ngalewas ti Nabi teh. Fajama'tu tamran fa ataitu bihin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku kumpulkan kurma itu, sesudah terkumpul maka aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala min aina laka ya Ka'ab? Saur Rasul, ieu di mana hai Ka'ab? Fa akhbartuhu, maka aku ceritakan kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tu maros, atuhibbuni ya Ka'ab? Ka'ab anjeun teh mika cinta ka kaula. Saur Ka'ab, bi abi anta wa ummi na'am, demi ayah dan ibuku, betul iya Rasul, aku cinta kepada engkau. Tatidinya teh aya teguran ti Nabi
bahwa bekerja kepada Yahudi itu tidak diperbolehkan. Nabi hanya bertanya, cintakah engkau kepadaku? Tentu saja Rasulullah, aku cinta kepadamu. Nabi diberikan hadiah dari upah memberi minum unta-unta itu dengan satu kurma, satu ember satu kurma, setelah terkumpul diberikan kepada Nabi. Sebab Nabi makan kenging nampi hadiah. Sementara sodakoh, mengenai sodakoh, Rasulullah SAW itu tidak diperkenankan, termasuk untuk keluarga-keluarganya. Nanti ketegasan Nabi terkait dengan hal ini dijelaskan dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sedekah-sedekah, zakat-zakat yang dikumpulkan oleh Nabi itu dimain-mainkan oleh cucunya Hasan Husain. Sampai suatu ketika sedekahnya itu, makan berupa makanan itu dimasukkan ke dalam mulut Husain. Kata Nabi, kih, utahkeun. Angkai hadisnya riwayat Imam Bukhari, tidak layak keluarga Muhammad itu menerima atau menerima zakat, harta zakat atau sedekah. Ikhwatu iman rahimakumullah, urang lebet kana ayat ka-100 nu dibahas dua ayat 100 sareng ayat 101. Jadi intina dina ayat ieu jangan taat, jangan tunduk, jangan patuh kepada orang-orang kafir. Dalam hal ini adalah kepada ahli kitab. Ayatna, ya ayyuhalladzina amanu, ya jalma-jalma nu iman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Seandainya kalian taat kepada sebagian ahli kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, kata Allah, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hakikatnya mereka itu menginginkan agar kamu itu kembali kafir setelah kamu beriman. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua dina ayat ka-101 wa kaifa takfurun. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi kafir wa antum tutla alaikum, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Ayat-ayat Allah ditepikeun, ayat-ayat Allah dibacakan, dan Rasul itu berada di tengah-tengah kalian. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sesungguhnya dia mendapatkan, dia diberi petunjuk kepada siratin mustaqim, jalan yang lurus. Jadi syaratna teh naon hoyong urang aya dina jalan anu lempeng teh, dina siratal mustaqim teh nyaeta iktisom. Naon iktisom teh? Nyepeng deleg. Wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Bakal kenging siratim mustaqim, diberi jalan kepada petunjuk jalan yang lurus. Ikhwatu iman rahimakumullah, urang tafsirkeun ayat 101, ayat 100 sareng ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ari satu acana mah dua pekan kapengker. Ya ahlal kul, ya ahlal kitab. Yang diseru itu adalah hei ahli kitab. Katakanlah hei ahli kitab, lima takfuruna billah. Kunaon aranjeun teh berkufur ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini yang diseru adalah kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mirip ketika ibu bapak pada saat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, daku seruan ya ayyuhalladzina amanu atuh. Al-Baqarah 183-nya. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Tah ketereh payu deui. Sasi Ramadan, ena Rajab tah, Sya'ban, Ramadan. Nuju payu anu berdoa, Allahumma naon teh? Balig Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Mangga we ngadoa mamung upami hadisna aya ulama anu memandang itu ada sesuatu yang bermasalah, sebaiknya dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian taat, jika kalian tunduk, jika kalian patuh, fariqam minalladzina utul kitab, kepada sebahagian orang-orang yang diberikan Alkitab. Maksudnya nyaeta orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ahli kitab itu. Dina hal naon ieu teh? Nu tadi mah tos aya masalah. Nalika aya kerjasama antara seorang mukmin dengan orang kafir, lemes mana antara kafir sareng non muslim? Dasarna mah lemes keneh kafir, Bu. Kenapa lemes keneh kafir? Ngan orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu baper ketika menyebut kafir kepada orang di luar Islam, itu seolah-olah kasar. Kenapa kafir itu distigma buruk, distigma jelek, padahal pada saat turunnya surat Al-Kafirun di masa Nabi, itu orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir teu ngambek. Nah, teu ngambek da geus ngarti anu sebat kafir mah nolak karena keimanan. Malah bisa jadi harusnya mah tersinggung ketika dikatakan non muslim. Apa artinya non muslim? Non itu tidak, muslim itu selamat, tidak selamat. Nah, jadi betapa dahsyatnya punya memahami satu kata itu di stigma negatif sehingga menjadi sesuatu yang kabayangna teh mengerikan kafir teh. Ya. Jadi disebutkan kafir, wah, siga nu kumaha gitu. Jihad, wah, identikna teh jeung naon, jeung bom, jeung segala macam. Itu stigma itu. Seperti kamari, Wahabi di stigma negatif. Kenapa di stigma negatif? Karena memang gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada saat itu yang memberantas akidah yang menyimpang, teras memang ya yang sudah mengakar kuat sehingga pada saat itu ya kitu cenah gerakan Wahabi. Padahal berupaya untuk mengembalikan kepada ajaran yang murni. Nah, jadi hebatna stigma teh kitu tah. Islam diidentikan dengan teroris, pernah berhasil kan? Itu stigma. Jadi di stigma negatif. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, makanya di sini Allah sampaikan jika kamu taat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, kepada orang-orang kafir, maka mereka itu punya misi. Mereka itu punya tujuan, grand design yang sangat jelas. Saudara-saudara ti payun masih emot, Bu. Beberapa tahun ke belakang itu belum memasyarakat yang disebut dengan salam lintas agama. Sekarang mah salam lintas agama bukan hanya disampaikan oleh Presiden RI 1, bukan hanya RI 1. Tapi tos ka guru. Jadi dina rapat teh, assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ya, bagi Kristen, orang Kristen gitunya. Salam. Nah, Om Swastiastu. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi kan yang diakui oleh negara Indonesia itu ada 6 agama. Dengan alasan mengakui agama-agama yang ada dan yang dihadapan audiens yang dihadapan yang berbicara itu bukan hanya muslim, jadi dilakukan salam demikian. Bermasalah tidak? Bermasalah. Nah, bermasalah sabab ieu teh henteu nunjukkeun identitas diri sebagai seorang muslim. Ini bukti dari keberhasilan mereka menyusupi
menyusupi, berinfiltrasi, memanfaatkan orang-orang yang pelin-pelan dina agama, bermain dina dunia pemikiran, kendaraanna liberalisme, sekulerisme, paham-paham pluralisme, sehingga disusupi pemikiran-pemikiran seolah-olah itu betul. Ayeuna teh anu nuju rame teh kenapa kemarin saya sampaikan kepada Ustadz Ansor bahas ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Karena nya sasana mabunya, jadi ketika menghubungi Ustadz untuk mengisi ke wilayah Cicalengka itu tidak serta-merta siap hungkul, tapi balik tuh maros ke abdi teh. Bade ngebahas naon, bingung teh. Membahas apa? Nah, untuk Ustadz Ansor, Ustadz kumaha lamun ngebahas ieu, ceritanya ngebahas Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi yang sedang ramai dibicarakan. Karena saat ini di media sosial itu ada dua aktivis, katakanlah disebut ustadz lah, ya, yang punya pandangan terkait dengan stigma negatif terhadap Wahabi. Imam Ibnu Taimiyah dikritik ku anjeunna teh nya. Tong disebatkeun namanya. Ustaz Muhammad Nuruddin. Ustaz Muhammad Nuruddin itu pernah debat dengan Guru Gembul. Uninga Guru Gembul. Guru Gembul. Memang hebat debatnya mah, terpojok Guru Gembul. Tapi ternyata kadienakeun karena memang basisna itu Asy'ariyah gitu ya. Menyerang kepada Wahabi. Memang dia tunjukkan kitab-kitab yang di dalamnya itu mengkritik terhadap Imam Ibnu Taimiyah terkait dengan dengan sifat-sifat Allah dan seterusnya lah. Jadi teu layak saur anjeunna mah Imam Ibnu Taimiyah teh disebut Syekhul Islam gitu. Tah aya ti urang kawanna Ustaz Nasruddin Syarif, Ustaz Muhammad Atim itu membantah sudah dari dulu sebetulnya polemik tentang hal ini. Tapi berimbas kepada stigma buruk terhadap Wahabi itu sendiri. Sebab peletak dasar gerakan Puritan kembali kepada Quran dan Sunnah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus we kadienakeun Muhammad bin Abdul Wahhab Khalaf. Terus ayeuna ulama-ulama kontemporer Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz, Syekh Fauzan dan seterusnya. Tah ieu teh dikritik ku anjeunna teh. Itu tidak layak, memang pinter sih orangnya mau kakejar margi memang dasar basis filsafatna kuat. Siga Rocky Gerung punya Rocky Gerung makan hebat kan dina mikirna teh. Kuliahna jurusan filsafat di Al Azhar, tapi memang merambah bacaanna seueur pisan dina dunia pemikiran. Memang sesah gitunya dina anjeunna kan bikin buku bestseller tentang ilmu mantik logika. Luar biasa. Hanya memang pola pikirnya itu terpengaruh dengan latar belakang dengan nuansa akademik di Al Azhar yang lebih membesarkan kepada dosen-dosen yang berada di sana, tapi lebih berpihak ke sebelah. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, aya semacam grand design untuk menghancurkan ajaran Islam itu tidak sekaligusnya. Mulai salam lintas agama dilakukan. Jadi bukan hanya oleh pejabat terus merambah ke orang oge, ke guru-gurunya dan polos mah terpengaruh latah we gitu. Tah saur Ustaz Muhammad Nuruddin boleh gitu teh salam lintas agama teh. Mengucapkan selamat Natal pun boleh. Kenapa boleh? Ya asal tidak dibarengi ku hati, cenah gitu. Asal tidak dibarengi ku hati, asal tidak diyakini oleh hati, hanya sebatas basa-basi. Ya sepintas mah seganu nya seganu bener dina konteks sosial basa-basi we teu nanaon cenah. Padahal itu bermasalah itu. Ya bagian dari akidah tidak bisa berbasa-basi. Gitu tah. Nah, itu salah beberapa pemikiran nu nyelenehna teh ti Al Ustaz Muhammad Nuruddin Ustaz UMN. MUI Jawa Timur itu pernah mengkaji terkait hal ini. Saya baca tulisan di salah satu blog terkait dengan salam lintas agama. Memang ada sisi kesamaan dengan pola pikir UMN. Bila ditilik redaksinya dengan parameter
Majelis Ulama Jawa Timur tampaknya di antara 5 salam yang disampaikan melalui lisan para pejabat ataupun lisan ketika membuka satu pidato, itu yang berpotensi merusak kepada akidah seseorang pada saat diucapkan hanya 2, sahur ulama di Jawa Timur. Nu mana, Bu? Yang ke-1 adalah pernyataan salamnya salam Hindu nyaeta Om Swastiastu. Eta merusak eta mah kana akidah Om Swastiastu mah. Anu kadua salam Buddha namo budaya. Eta mah merusak tanu sanes-sanes nama. Sekalipun bahasanya itu bahasa mereka, tapi inti nama sami jeung assalamualaikum inti nama. Gitu kata MUI dari Jawa Timur. Yang 3 lainnya salam Katolik, salam sejahtera. Apa masalahnya dengan mengatakan salam sejahtera? Memang secara hakikat tidak ada masalah, tapi dari penggunaan kata anu biasa dipakai ku Katolik pira kurek dipakai ku orang Muslim. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, memang tidak ada masalah, tapi pira kurek pipilueun. Sementara kita sendiri itu punya salam sendiri. Assalamualaikum itu luar biasa itu. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi itu bukan hanya mendoakan keselamatan di dunia, tapi keselamatan sampai ke akhirat. Assalam itu satu di antara asma Allah Subhanahu wa taala. Salam Konghucu, salam kebajikan. Wah, sebentar lagi kita akan merayakan hari libur nasional, bukan merayakan, memperingati, tapi moal memperingati manya orang banyak. Dan ngiring libur margi dilegalkan ku negara. Konghucu itu bagian dari agama yang diakui oleh negara. Nah kan aya anu sami mengucapkan siga selamat hari Natal, mengucapkan gongsi facai boleh, bisi bermasalah nanaonan lah. Entong mening entong gitu ya. Da ieu mah basa-basi ulah ning leuwih salamet ulah gitu tanya latah da bakomo barudak urang mah. Apalagi bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang bekerja di perusahaan-perusahaan non muslim, itu ada upaya dari perusahaan itu untuk menggiring agar karyawannya itu karena memahami toleransi atunya pake cenah topi Santa Claus merah putihnya, suasana Natal ketika 25 Desember kemarin. Tata sekedik eta teh itu pertanda sudah berhasil mereka itu memasukkan misi mereka untuk merusak. Tak urang makan mulai surat ini ulah sampai taat kamaranehanana ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam min ahlil kitabi. Lamun seug anjeun taat ka ahli kitab kanon muslim, hakikatna maranehana teh ngabogaan cita-cita anu gede rek malikeun deui anjeun kana kakukuran gitu. Nah, kata MUI Jawa Timur itu yang 3 salam nyaeta salamna Katolik, salamna agama Kristen, salam sejahtera, salamna Katolik mah salom. Salamna orang Kristen Protestan, salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian salam kebajikan nyaeta Konghucu, agama Konghucu itu tidak menjadi masalah. Ya dari sisi makna betul. Tapi kedah dikritisi ku urang oge. Memang dari sisi makna bisa jadi sama, ada kesamaan dengan ucapan assalamualaikum dari sisi makna. Tapi dari sisi penggunaan lisan, bahasa yang biasa dipakai oleh kita, masa mau dipakai oleh orang mukmin itu bermasalah. Nah, kata mereka, Majelis Ulama Indonesia di Jatim itu ikhtilafun fil lafdi, ittifaqun fil makna. Memang secara lafaz ikhtilaf cenanya kontroversi. Tapi dalam makna itu ittifaq. Ittifaq itu ada kesamaan, ada kesepakatan. Memang dari makna betul. Tapi nu tadi teh ulah pipilueun.
Kenapa yang dua salam itu bermasalah, berpotensi merusak akidah? Yang pertama, salamna agama Hindu, Om Swastiastu. Om Swastiastu itu Om itu simbol atau aksara suci dari Tuhan. Menurut kepercayaan agama Hindu terdiri dari 3, nyaeta A, U, sareng M. Jadi asal nama Aum, disingkatnya jadi Om. Orang mah Om, tolelot Om. Urang makan kanabus Om teh. Tah, A itu apa? A itu adalah singkatan dari Brahma. Kan dewa itu teh, pencipta menurut agama Hindu. Sementara U itu adalah singkatan dari Wisnu. Apal ka Wisnu? Payun mangeuningan aya film kartunnya. Jadi mereka itu juga sama berdakwah. Judulna teh nu biru ungu-ungu geuningan kartunan. Ya, jadi Dewa Wisnu itu adalah pemelihara menurut keyakinan agama Hindu. Siva. Kemudian M itu yaitu Siwa. Jadi ini menurut kepercayaan orang Hindu pengembali apa yang ada di alam semesta ke asalnya. Aya jadi nu film kartun teh nu di Malaysia, Robot Fear, teh agama Hindu itu teh. Aya si jin tuh geuningannya nu gendut eta teh secara tidak langsung kabar orang teh menyusupi dakwah mereka itu. Nah, itu bermasalah karena dari Aum disingkat jadi Om itu sebagai manunggalnya Tuhan Trimurti. Jadi Tuhan Maha Esanya Tuhan, tapi sifatnya beragam. Tak itu kata orang Hindu. Sementara Swastiastu itu berasal dari kata swasti, artinya teh baik, selamat, sehat. Sementara astu teh artinya teh mudah-mudahan urang mah, semoga. Jadi semoga baik, semoga selamat atas nama Aum yang tadi. Tuh kitunya matak tong latah atunya cek urang mah. Saacan dilakukeun teh dikaji heula. Geus alus assalamualaikum ditambahan deui. Etanya di RI 1 na atuh da nu baheula mimitina teh saacan ieu teruskeun nu ayeuna. Nah, itu ikhwatu iman rahimakumullah da kaum nasionalis mah boro-boro diajar gitunya karena ieu. Ikhwatu iman rahimakumullah, sementara yang disebut dengan salam agama Buddha namo budaya itu artinya adalah terpujilah Buddha. Ari Buddha teh saha? Buddha teh nyaeta anu diagung-agungkeun ku orang Buddha, Siddhartha Buddha Gautama. Walaupun memang ada pandangan Buddha teh cenah salah satu di antara nabi yang pernah diutus oleh Allah. Duka teuing ti mana? Wallahu a'lamnya. Apakah benar Buddha itu nabi? Urang mah ulah percaya kitu wae saacan aya keterangan. Nabi-nabi memang banyak yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu benar, piraku ngajarkeun siga kitu dewa banyak sama seperti Hindu gitu. Nah, kita itu mengenal ketauhidan, diajarkan dalam surat Ali Imran ini bahwa kita hanya mengakui satu Tuhan, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi latah yaitu satu di antara banyak yang dilakukan oleh mereka yang tidak ridho kepada Islam, sehingga ya salah satunya berdampak berhasil kepada agama Islam itu disebarkan tanpa mulai pikir panjang, akhirnya diamalkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, nu tadi teh lamun seug merujuk kana bagaimana Nabi bersikap tegas dalam masalah hukum, dalam masalah akidah, itu bisa dirujuk dina sejarah. Yang tadi saya sampaikan, Nabi itu tidak halal menerima harta zakat, harta sedekah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disampaikan, inna la tahillu lana shadaqah. Sesungguhnya kami tidak berhak, tidak halal menerima harta zakat, harta sedekah. Sementara
Di hadis Bukhari nya kantos putuna teh kan nampi katuangan zakat anu tos digayem nu tadi teh utahkeun saur Nabi. Terus sikap tegas nanti lagi budak atau untuk itu. Tadi hadis Bukhari sampai dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW diberi kurma itu bagian dari harta sedekah, harta zakat yang menumpuk. Hasan Hussein kemudian memain-mainkan kurma tersebut sampai dimasukkan kurma tersebut ke mulutnya oleh Nabi di piwarang kanggo diutahkeun deui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketegasan Rasulullah di bab akidah. Contoh ketika di awal-awal fase dakwah Makkiyah, Rasul itu kan didatangi oleh 4 pembesar Quraisy terkemuka. 1 Al-Walid bin Mughirah, yang kedua Al-As bin Wa'il, yang ketiga Al-Aswad bin Al-Muttalib, yang keempat Umayyah bin Khalaf. Keempat orang ini datang kepada Nabi, lalu keempat orang ini menawarkan, ini yang sangat terkenal tanya, menawarkan 3 harta, tahta, kuota. Harta, tahta, noeta, wanita. Maka Rasulullah SAW pada saat itu menolak semuanya. Kata Nabi, lau wada'aha syamsu ala yamini wa wada'al qamaru ala shimali ma taraktu hadzal amra. Seandainya mereka menyimpan matahari di tangan kananku, menyimpan bulan di tangan kiriku, sehingga aku ini binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini, amanat dakwah ini. Gagal. Tegas panjangnya, tegas tah. Sekalipun ditawari dengan zinatul hayat, perhiasan keduniawian. Datang lagi nih keempat orang ini. Akhirnya mereka itu menawarkan, nah ini pola pluralisme agama itu sudah dilancarkan ide-idenya di masa jahiliyah. Jadi sebelum turun Quran surat Al-Kafirun, mereka itu menawarkan bagaimana kalau setahun ewang kita beribadah, 1 tahun kami siap beribadah menurut ajaran kamu Muhammad, 1 tahun kemudian kamu dan sahabat pengikut-pengikutmu ikut kepada ibadah kita. Kan adil gitu banyak. Nah ini yang disebut dengan pluralisme agama teh, wisata agama. Ramai baheula mah. Jadi nalika usumna Jumatan, pinuh masjid teh jeung nu sararipit. Itu pengajian teu ku ibu-ibu hungkul. Aya engko aya enci di dieu teh kitunya ngangararium. Nalika hari Ahad ta aya nu ngaji, aya nu ka gereja misa, bade siga kitu kebaktian. Tah itu wisata agama. Nalika nyepi, ulah aya naon, miluan supaya tiasa ngarasakeun kumaha nikmatna ibadah menurut agama masing-masing, dan supaya mereka pun bisa merasakan bagaimana nikmatnya nunutan ketika Jumatan gitu tanya. Nah itu pola pikir itu pernah pernah dilakukan oleh keempat pembesar Quraisy ini, tapi ku Nabi ditolak mentah-mentah. Allah pun menguatkan dengan turunnya Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Masing-masing we. Jadi toleransi itu bukan pipilueun. Toleransi itu bukan artinya kita ikut kepada mereka, mereka ikut kepada kita. Sikap tenggang rasa itu kita membiarkan apa yang mereka lakukan dan mereka pun membiarkan apa yang kita lakukan. Tidak bisa nalika Natal ikut selamat Natal, mengucapkan selamat Natal, itu bermasalah. Terus makawarenya ada mu'alaf yang ayahnya masih Nasrani, ketika tanggal 25 Desember selamat hari libur. Baru karena mereka mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari libur. Hari ieu orang mukmin malah mengucapkan selamat Natal. Nah, jadi dibalik ieu teh. Nah, itu ikhwatu iman rahimakumullah, di antara keberhasilan mereka dalam menyusupkan pemikiran-pemikiran, menyusupkan ajaran-ajaran
atawa naon anu mereka inginkan agar kamu kembali kepada kekufuran. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Yeuh jalma-jalma nu iman lamun seug anjeun taat ka jalma nu kafir ahli kitab, naon kadituna yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka itu hakikatnya menginginkan kamu kembali kepada kafir. Tuh gitu. Mereka itu ingin kamu kembali lagi kepada kekufuran. Ya, orang-orang ahli kitab. Kenapa? Itu sudah dibahas di surat Al-Baqarah dan di surat-surat di Al-Imran sebelumnya. Karena ada penyakit hasud yang mereka miliki. Yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin. Allah memperingatkan kepada kaum mukminin an ayyuti'u ta'ifatan minal ladzina utul kitab, agar jangan sampai mentaati kepada sebagian ahli kitab. Kenapa? Alladzina yahsudunal mu'minina ala ma atahumullahu min fadli. Disebabkan mereka itu iri, dengki, hasud kepada orang-orang mukmin dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Wa ma manahum bihi min irsalin rasulihi, dan apa yang diberikan oleh Allah diamanatkan kerasulannya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Gerakan kristenisasi, grand design-nya itu gospel. Ketika orang-orang di luar Islam, dalam hal ini Nasrani, masuk ke Indonesia, ke Nusantara, ke negeri tercinta, 3 tujuannya: gold, glory, gospel. Gold mencari kekayaan, sumber daya alam, rempah-rempahnya, rempah-rempah di keruk, sumber daya alam di Indonesia, emasna di Canaka dia itu berhasil tanya siga di Papua PT Freeport. Kemudian glory itu pendudukan, kejayaan. Jadi menduduki negara kita dengan penjajahan, mereka itu ingin menguasai dengan sistem pemerintahan, pernah berhasil dan pernah dijajah. Dan yang ketiga adalah gospel. Gospel itu penyebaran agama kristenisasi. Ari kristenisasi anu dikristenkeun teh saha? Yang mayoritas umat Islam nu dikristenkeun teh. Apakah ini berhasil? Di sebagian tempat berhasil. Yang disasar oleh mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang jauh dari pendidikan agama, yang terbelakang, yang kelas ekonominya menengah ke bawah, bahkan lebih dari bawah, yang bisa tergiur oleh bahasa baheula mah Indomie nu karar itunya. Dan ini yang paling terkenal adalah di daerah Cianjur, aya desa khusus Palalangon. Di sana itu sakampung eta mah Kristen we gitu, Cianjur tadi Sunda. Cianjur, Sukabumi, walaupun memang beberapa aya nu eueuh deui kana Islam. Tapi tong wakan nu kitu, da artis oge seueur anu kagayet kan ya. Gitu. Taat, mengikuti kepada mereka, akhirnya murtad. Padahal murtad itu adalah dosa besar. Jika mati dalam kemurtadan itu, atos neraka jahanam bagi mereka. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka di Quran surat Al-Baqarah 109 itu lebih tegas lagi yang sudah tadi disampaikan, untuk memperjelas apa yang tadi disampaikan di surat Al-Imran 100 ayat 100. Wadda katsirum min ahlil kitab. Ari wad teh artina teh ingin sekali. Ingin sekali, kebanyakan mayoritas dari ahli kitab itu. Mawadah. Nikah itu kan ingin menciptakan rumah tangga yang mawadah. Mawadah itu yang sangat mengharapkan sekali silih pikanya gitunya. Mengharapkan sekali, sangat berharap sekali rasa cinta tumbuh, kasih sayang dan seterusnya. Sebagian mayoritas ahli kitab itu sangat menginginkan sekali wadda lau yaruddukum
mim ba'di imanikum kufaron. Seandainya mereka itu orang-orang mukmin bisa kembali lagi kepada kekufuran setelah mereka itu beriman. Kenapa? Hasadan min anfusihim. Karena ada penyakit hasud dalam diri mereka. Mimba di mata tabayyana lahumul haq, sesudah Allah jelaskan kepada mereka al-haq, kebenaran. Fa'fu wasfahu, maafkanlah mereka, wasfahu, dan biarkanlah mereka, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini ayat yang sudah dimansuh. Memang ayat fa'fu wasfahu, maafkankeun we antepkeun, maafkan mereka dan biarkan mereka sampai Allah mendatangkan urusan. Atos aya Allah mendatangkan urusan bagi mereka apa? Ketika mereka membuat fitnah, wa qatilu fisabilillah, perangi mereka di jalan Allah. Jadi sudah tidak berlaku lagi fa'fu wasfahu itu, karena ya'ti Allahu bi amrinya sudah ada. Apa? Ayat-ayat mengenai perintah untuk berjihad melawan mereka, ya. Nah gitu ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi mereka itu punya keinginan yang sangat besar untuk mengembalikan kamu kepada kekufuran. Kumaha we cara nama kumaha? Seperti tadi, infiltrasi ajaran. Terus lamun dirawaskeun ku simkuring, memang di lembaga di pendidikan kita itu sentuhan nilai agama nama hanya terbungkus dalam mata pelajaran agama saja. Memang disusupi sedikit berapa persen sih dina nanti muatan-muatan agama anu diajarkeun dina pelajaran-pelajaran umum. Gitunya. Itu hampir tidak ada, kecuali kalau misalkan berdoa dulunya nu karar itu mah memang eta mah karena tujuan pembelajarannya eta bertakwa kepada masih kena aya ka Tuhan yang Maha Esa. Tapi muatan agama terkait dengan materi pelajaran itu tidak ada dikaitkan dengan Quran, dengan agama dan seterusnya. Awih deui ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi ayat ini pada intinya menjadi pegangan pedoman bagi kita pada saat kita berinteraksi dengan mereka, orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir. Jangan sampai dina bab akidah, bab ibadah mah ulah diturut munding kamaranna. Intuti'u fariqam min ahlil kitab yaruddukum mimba di imanikum kafirun. Jadi mereka itu ingin sekali mengembalikan kamu kepada kekufuran. Komo deui engke lamun disanding kana ayat nu sanes. Allah peupeuje po kade anjeun ulah ngajadikeun orang Yahudi Nasrani sebagai aulia, sebagai pamimpin. Ayat Al-Maidah 5 hiji anu kantos rame teh ku si Ahok kitu nya. Jadi naon namina teh jadi blunder. Anu kadua, jangan dijadikan orang non muslim itu, orang-orang kafir itu bitonah. Bitonah itu teman dekat, soulmate pula. Ya, ulah dijadikan teman dekat. Itu di Al-Imran kan dibahas bitonah. Nah, itu prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Makanya memang ketika kita melihat sebagian kaum muslim yang latah, tuturut munding, taat karena naon mereka dikehendaki, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Pasti kamu itu akan mengikuti sunah-sunah sebelum kamu, yaitu sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, dhiro'an bidhiro'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhulu fi hujrin, hatta law dakhulu fi juhrin dabbi lataba'uhum. Nepikeun kana lika asup kana lubang biawak oge aranjeun teh bakal ikut, bakal nunuturkeun. Giliran akhir tahun, selamat Natal dan tahun baru, spanduk di mana selamat Natal tahun baru. Siapa itu yang produksi? Bukan hanya orang-orang Nasrani, tapi orang-orang muslim. Ya dina TV pasti eta teh tiap acara dina berita nganggo tah rasukan nuansa Natal.
Teras oge nya sahamteuna pesanan ti direktur ucapkeun selamat Natal. Selamat hari Natal bagi Anda yang merayakannya. Teras sebagai pembuka. Tacek nu liberal mah basa-basi mah teu naon, liberal itu. Padahal bermasalah. Kita ikhwatu iman rahimakumullah. Berikutna dina hiji kesempatan Umar bin Khattab ngariwayatkeun hiji hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala yauman li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran ke sahabat-sahabat. Itah nu urang dipiharep mah. Ketika itu Rasulullah bertanya, ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imanan cik. Numutkeun aranjeun kira-kira di antara jalma nu iman, jalma mukmin, jalma muslim anu pang iman-imana tak anu pang hade-hadena anu pang takjub-takjubna dina bab keimanan saha. Qalu para malaikat, para sahabat menjawab al malaikah. Atuh malaikat jawabanana. Kata Nabi, wa kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Atuh kumaha malaikat mah bisa dijawab malaikat sementara malaikat itu ada di sisi Allah. Wa dzakarul anbiya, lalu mereka menjawab para nabi atuh ari kitu mah kata para sahabat. Wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana para nabi itu dikatakan tidak beriman, takjub dina bab keimanan sementara wahyu itu turun kepada mereka. Maka para sahabat fanahnu, kalau begitu kami atuh yang paling beriman itu, yang paling hebat keimanan itu. Nabi kemudian bertanya lagi, wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adhurakum. Bagaimana kalian tidak beriman sementara aku berada di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Oh, Nabi na aya di dinya, Rasulna katingali. Maka para sahabat kemudian menyerah, bertanya kepada Nabi, ayun nas ajabu imanan. Kalau begitu manusia yang paling beriman itu, yang menakjubkan itu yang mana? Kata Nabi, qaumun yaji'una min ba'dikum. Tabunya, satu kaum yang datang sesudah kamu, yajiduna suhufan, mereka mendapatkan lembaran-lembaran wahyu, membaca kalam Allah, membaca hadis-hadis Nabi, yu'minuna bima fiha. Pada saat membaca mereka itu iman ke dalam apa yang dibaca oleh mereka. Siapa mereka itu? Yaitu generasi sesudah sahabat, tabi'in dan sampai kepada kita, yaitu yang apa? Yang i'tisam, berpegang teguh kepada kitab Allah, berpegang teguh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke-101 terakhir surah Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfurun, bagaimana kamu kufur kepada Allah, wa antum tutla alaikum ayatullahi, sementara ayat-ayat Allah teh dibacakeun ka aranjeun, diterangkeun ka aranjeun, wa fikum rasuluh, di antara aranjeun teh masih kene aya rasul, masih kene jumeneng. Nah di ujungna kan, wa may ya'tasim billahi, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, kepada tali Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka dia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ta eta Bu, hoyong aya dina jalan siratal mustaqim mah berpegang teguh we kepada tali Allah, wa'tasimu billah. Jami'an deui mun tiasa mah nya. Bebarengan. Kan orang minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana caranya ihdinas siratal mustaqim itu? Yaitu i'tisam, nyepeng deleg, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Itulah yang disampaikan dari surat Al-Imran ayat 100 sampai 101. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup kajian malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi